Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini kami akan menjelaskan gambaran umum Perang Kongo 1 dan Perang Kongo 2. Perkenalkan, saya Amelia Nur Ajijah. Perkenalkan, nama saya Astianti Nur Ajijah Syabani. Perkenalkan, nama saya Terjun Nurhayati. Perkenalkan, nama saya Wisnu Muhammad Ayatulani. Perkenalkan, nama saya Riko Muaramsidi. Perkenalkan, nama saya Rika Hidayat Fadilah. Selamat menyaksikan. Saya Amelia Nur Ajijah. Di sini saya akan menjelaskan gambaran umum Perang Kongo. Perang Kongo merupakan konflik bersenjata berskala besar yang terjadi di Republik Kongo pada akhir abad ke-20 hingga awal abad 21. Konflik ini dikenal sebagai salah satu perang paling mematikan dalam sejarah modern karena jumlah korban jiwa yang sangat besar serta wilayah konflik yang sangat luas. Perang Kongo terbagi menjadi dua fase, yaitu Perang Kongo 1 terjadi pada 1996 sampai 1997 dan Perang Kongo 2 berlangsung pada tahun 1998 sampai 2003 yang saling berkaitan satu sama lain. Secara geografis, konflik ini terutama berlangsung di wilayah timur Republik Demokratik Kongo, yaitu daerah yang berbatasan langsung dengan Rwanda, Uganda, dan Burundi. Wilayah tersebut menjadi pusat konflik karena lemahnya kontrol pemerintah pusat, konflik keamanan yang buruk, serta melimpahnya sumber daya alam bernilai tinggi. Kekayaan alam inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor utama yang memperpanjang konflik. Perang Kongo sering dijuluki sebagai Perang Dunia Afrika karena melibatkan lebih dari 8 negara Afrika dan puluhan kelompok bersenjata. Skala konflik yang luas, keterlibatan banyak negara, serta dampak kemanusiaan yang besar menjadikan Perang Kongo sebagai konflik regional yang memiliki implikasi internasional. Selanjutnya, latar belakang sejarah, yaitu warisan kolonial Belgia di Kongo. Kongo berada di bawah penjajah Belgia sejak akhir abad ke-19 dan sempat menjadi milik pribadi Raja Leopold II. Masa penjajahan ini dikenal sebagai salah satu periode kolonial paling brutal dalam sejarah. Penduduk Kongo dipaksa bekerja secara paksa untuk kepentingan ekonomi kolonial, terutama dalam eksploitasi karet, emas, dan mineral lainnya. Yang kedua, kebijakan kolonial dan dampaknya terhadap stabilitas politik. Kebijakan kolonial Belgia bersifat sentralistik dan tidak demokratis. Kekuasaan sepenuhnya berada di tangan pemerintah kolonial, sementara masyarakat lokal tidak diberi kesempatan untuk terlibat dalam pemerintahan. Perbedaan etnis sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik kolonial sehingga menciptakan perpecahan sosial yang berkepanjangan. Selanjutnya, kondisi Kongo pasca kemerdekaan berlangsung pada 1960. Setelah memperoleh kemerdekaan pada tahun 1960, Kongo mengalami krisis politik yang serius. Perdana Menteri Patrice Lumumba digulingkan dan dibunuh, yang kemudian membuka jalan bagi Mobutu Sese Seko untuk mengambil alih kekuasaan. Mobutu pemerintahan selama lebih dari 3 dekade dengan sistem otoriter yang syarat dengan korupsi. Pemerintahan Mobutu melemahkan institusi negara, menghancurkan ekonomi nasional, serta menciptakan ketergantungan pada bantuan asing. Kondisi inilah yang menjadi salah satu faktor utama terjadinya konflik bersenjata di kemudian hari. Saya Riko Muaramsidi akan menjelaskan tentang penyebab utama konflik. Konflik demokratik Kongo dipicu oleh lemahnya pemerintah pusat, konflik etnis dan politik, serta perebutan sumber daya alam seperti emas, logam, dan selain itu, dampak genosida Rwanda 1994 mendorong campur tangan Rwanda dan Uganda. Selanjutnya, Perang Kongo 1 1996 sampai 1997. Perang Kongo 1 menjatuhkan rejim Seseko dengan dukungan Rwanda dan Uganda kepada pemberontakan. Setelah Perang Laurent Desire, Kabila menguasai dan mengganti nama negara menjadi Republik Demokratik Kongo. Saya Fernando Hidayanti. Saya akan menjelaskan Perang Kongo 2 1998 sampai 2003. Perang Kongo 2 pecah pada tahun 1998 sebagai kelanjutan dari konflik sebelumnya di
Dalam perang ini terjadi konflik, yaitu ketika negara-negara terlibat melalui dukungan terhadap kelompok milisi dan pemberontak lokal. Banyak kelompok milisi yang aktif tersebut, sehingga konflik menjadi berkepanjangan dan sulit dikendalikan. Selain itu, konflik antar negara, Perang Kongo II juga ditandai dengan maraknya perang proksi dan keterlibatan kelompok milisi lokal. Perebutan dan eksploitasi sumber daya alam seperti emas, berlian, dan coltan menjadi faktor utama yang berkepanjangan konflik. Sumber daya tersebut digunakan untuk membiayai perang dan memperkuat posisi kelompok-kelompok bersenjata. Dampak Perang Kongo II sangat besar terhadap penduduk sipil. Jutaan orang meninggal dunia akibat kekerasan, kelaparan, dan penyakit. Pengungsian massal terjadi di beberapa wilayah. Sementara infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan mengalami kerusakan parah. Pelanggaran hak asasi manusia juga terjadi secara sistematik selama konflik berlangsung. Upaya perdamaian mulai dilakukan melalui perjanjian Lusaka tahun 1999 yang menandai gencatan senjata dan keterlibatan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui misi MONUSCO. Secara resmi, Perang Kongo II berakhir pada tahun 2003 dengan pembentukan pemerintahan transisi. Namun konflik bersenjata masih terus terjadi di beberapa wilayah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aktor-aktor yang terlibat. Pemerintah Republik Demokratik Kongo. Pemerintah RDK bertugas mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayahnya. Selama konflik, pemerintah mendapat dukungan dari beberapa negara Afrika dan berusaha untuk mengendalikan wilayah yang dikuasai oleh kelompok pemberontakan. 1. Negara-negara tetangga. Rwanda dan Uganda mendukung kelompok pemberontak untuk menghancurkan ancaman keamanan dan menguasai sumber daya alam. Zimbabwe, Angola, dan Namibia mendukung pemerintah RDK untuk menjaga stabilitas kawasan dan melindungi kepentingan mereka. Negara lain seperti Burundi, Tanzania, dan Republik Kongo juga terlibat secara tidak langsung dalam konflik. Kelompok milisi dan pemberontak. Ada puluhan kelompok milisi dan pemberontak yang terlibat dalam konflik, dengan sebagian besar berasal dari wilayah timur RDK. Perang perusahaan dan kepentingan asing. Beberapa perusahaan internasional, terutama dari negara maju, terlibat dalam eksploitasi sumber daya alam RDK selama konflik. Berikutnya, saya Asya Tirta Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak Perang Kongo. Yang pertama, korban jiwa dan krisis kemanusiaan. Perang Kongo menewaskan sekitar 5,4 juta orang, sebagian besar tidak langsung akibat kelaparan, penyakit, dan kurangnya akses ke layanan kesehatan. Yang kedua, pengungsi dan kehancuran infrastruktur. Lebih dari 2 juta orang menjadi pengungsi dalam negeri dan sekitar 500.000 orang menjadi pengungsi di negara tetangga. Yang ketiga, dampak ekonomi dan sosial. Perekonomian RDK terhenti sepenuhnya selama konflik. Produksi pertanian menurun drastis, sektor ekstraktif tidak berjalan dengan baik, dan inflasi melonjak. Secara sosial, struktur masyarakat rusak, banyak anak yang kehilangan orang tua, dan akses pendidikan serta kesehatan menjadi sangat terbatas. Yang keempat, pelanggaran hak asasi manusia. Selama konflik, terjadi banyak kasus pelanggaran HAM yang mengerikan, termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan sebagai senjata perang, pengusiran paksa, dan penggunaan anak prostitusi. Banyak pelaku pelanggaran HAM hingga saat ini belum mendapatkan hukuman yang layak. Selanjutnya, ada peran PBB dan komunitas internasional yang terdapat 4 poin. Yang pertama, misi perdamaian PBB. Pada tahun 1999, PBB membentuk misi pengawasan perselisihan militer di Republik Demokratik Kongo dengan tujuan untuk memantau pelaksanaan perjanjian damai dan melindungi warga sipil. Pada tahun 2010, MONUSCO berganti nama menjadi Misi Stabilitas
dengan mandat yang lebih luas, termasuk melawan kelompok bersenjata yang masih aktif. Yang kedua, upaya diplomasi dan bantuan kemanusiaan. Komunitas internasional melalui berbagai negara dan organisasi internasional melakukan upaya diplomasi untuk mengakhiri konflik, termasuk menjadi mediator dalam pembicaraan damai. Selain itu, bantuan kemanusiaan juga diberikan, termasuk menjadi mediator dalam pembicaraan damai. Selain itu, bantuan kemanusiaan juga diberikan kepada korban konflik, meskipun distribusinya sering terhambat akibat kondisi keamanan yang tidak stabil. Yang ketiga, tantangan dalam menjaga perdamaian. Kompleksitas aktor. Banyaknya aktor yang terlibat dengan kepentingan yang berbeda membuat sulit untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Kontrol wilayah. Kelompok bersenjata masih menguasai sebagian besar wilayah timur RPK, sehingga sulit bagi pasukan perdamaian untuk menjaga keamanan. Kepentingan sumber daya. Perebutan sumber daya alam masih menjadi faktor pendorong konflik yang sulit untuk diatasi hanya dengan upaya perdamaian militer. Yang keempat, kurangnya dukungan. Keterbatasan anggaran dan sumber daya dari negara anggota PBB membuat misi perdamaian tidak dapat beroperasi secara maksimal. Kondisi ekonomi, kemiskinan yang meluas dan kurangnya peluang kerja membuat banyak orang bergabung dengan kelompok bersenjata untuk mencari nafkah. Saya Wisna Muhammad Daulani. Saya akan menjelaskan proses perdamaian. Perjanjian damai Lusaka Sun City. Perjanjian Lusaka 1999 ditandatangani oleh negara-negara yang terlibat dalam konflik dengan tujuan untuk mengakhiri pertempuran, menarik pasukan asing, dan membentuk pemerintahan yang inklusif. Transisi politik dan pemilu. Setelah perjanjian Sun City, pemerintah tradisi dibentuk pada tahun 2003 dengan Laurent Desir Kabila sebagai presiden, yang kemudian digantikan oleh putranya Joseph Kabila setelah dibunuh pada tahun 2001. Kendala pasca perang. Meskipun konflik utama telah berakhir, RPK masih menghadapi banyak kendala, antara lain kelompok bersenjata yang masih aktif di wilayah timur, korupsi yang meluas, kurangnya infrastruktur, kemiskinan yang tinggi, dan tantangan dalam membangun institusi negara yang kuat. Selanjutnya, kondisi Kongo saat ini. Konflik yang masih berkelanjutan di wilayah timur RPK masih menjadi tempat konflik antara pasukan pemerintah dengan berbagai kelompok bersenjata. Kelompok seperti Allied Democratic Forces (ADF) dan 23 Moment M23 masih sering melakukan serangan terhadap warga sipil dan pasukan MONUSCO. Isu keamanan dan sumber daya. Keamanan yang tidak stabil masih menghambat pengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Perebutan sumber daya alam masih menjadi faktor yang menyebabkan ketegangan dan konflik di beberapa wilayah. Tantangan pembangunan dan stabilitas. RPK menghadapi tantangan besar dalam pembangunan ekonomi dan sosial, termasuk membangun infrastruktur yang rusak, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat hukum dan keamanan. Saya Rizky Abdullah akan menjelaskan tentang historis dan pembelajaran. Dampak konflik berkepanjangan. Perang Kongo menunjukkan betapa berdampak luasnya konflik bersenjata terhadap negara dan masyarakat. Tidak hanya dalam hal korban jiwa, tetapi juga dalam hal kerusakan ekonomi dan sosial yang berlangsung lama. Pentingnya tata kelola negara yang baik. Lemahnya institusi negara dan tata kelola yang buruk menjadi faktor utama terjadinya konflik. Hal ini menunjukkan pentingnya membangun negara yang kuat, demokratis, dan mampu memberikan pelayanan publik kepada rakyat. Pelajaran bagi dunia tentang konflik sumber daya. Perang Kongo menjadi contoh nyata bagaimana perebutan sumber daya alam dapat memperpanjang konflik bersenjata. Hal ini memberikan pelajaran bagi dunia tentang pentingnya mengelola sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan, serta mencegah eksploitasi sumber daya alam untuk tujuan kekerasan. Selanjutnya,
Kesimpulan dari Perang Kongo. Perang Kongo merupakan konflik besar yang melibatkan banyak negara dan kelompok bersenjata, dipicu oleh faktor sejarah kolonial, instabilitas politik, dan perebutan sumber daya alam. Konflik ini dikenal sebagai Perang Dunia Afrika karena skala dan dampaknya yang sangat luas. Pentingnya perdamaian dan kerjasama internasional. Pengalaman Perang Kongo menunjukkan bahwa perdamaian tidak dapat dicapai tanpa kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan komunitas internasional. Dukungan global sangat dibutuhkan untuk menciptakan stabilitas, keadilan, dan pembangunan berkelanjutan di Kongo. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.